sampaikan kita di akhir Ramadan dan menjadikan kita ke dalam orang-orang yang la'allakum tattaqun dan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan Islam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan istiqomah yang sama dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dari baginda Nabi SAW. Ya, untuk tema pada siang hari ini adalah tentang Ramadan. Jikalau Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terakhir, ya, yang sudah berada di tengah kita, lalu Ustadz Junaidi Putra yang mungkin kita sudah sebelumnya kenal ya, beliau sudah pernah mengisi beberapa kali, terakhir bahkan beberapa bulan yang lalu ya, mengisi khotib Jumat. Dan nanti ketika selesai bisa ada dari para jamaah yang mungkin ingin bertanya tentang kajian siang hari ini, dipersilakan tanpa panjang kalam lagi. Untuk selanjutnya diserahkan ke Ustaz. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatun min indillah, tahiyat ahli jannah, rahmatan wa barakan fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bentar nih, teman saya minta Sherlock. Mau ada jadwal ceramah lagi di tempat lain, jadi dia mau ketemu GoFood. Ntar kalau dia nggak nyampe repotnya. Nah, ini yang kedua ya. Yang pertama bahas apa? Keutamaan Ramadan gitu-gitu ya. Hari ini kita semua bergembira karena semua dari kita dikabulkan doanya. Nggak tahu dah pada doa apa kagak. Rabbana hablana min Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini pikiran kemana-mana ini. Di sini, ntar sore di sono, ntar malam di sono. Insyaallah, doain ya, mudah-mudahan banyak umurnya. Jadi kita udah berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa maksudnya sampaikan? Kasih kami hidup sampai Ramadan. Masih hidup sampai Ramadan tuh muka-mukanya tuh. Ya. Kasih hidup kita. Terus pertanyaannya, udah nyampe nih ke bulan Ramadan, mau ngapain? Ibarat kata kita kerja, ya luar biasa, mantap. Kita simpen duit kita tabung, kita cari travel yang paling murah, kita cari hotel yang lumayan bagus tapi murah, kita cari kira-kira apa segala macam view-nya, ntar apa pemandangannya, ntar mau kemana segala macam rencana udah disediain, siap-siap mau kemana, ke Jogja. Nyampe Jogja, pas udah nyampe Jogja tidur aja di hotel seharian. Habis tidur, waktu udah habis. Tiket udah dibeli, tiket pulang, udah pulang.
Nah kalau cuma numpang tidur doang ngapain jauh-jauh ke Jogja? Ya, ya nggak? Sama. Kalau kita sehari-hari di bulan Ramadan sama seperti Ramadan kita di luar bulan Ramadan, ngapain jauh-jauh ke Ramadan? Di bulan lain juga begitu. Konsekuensi dari doa kita adalah kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa di bulan Ramadan yang gak akan pernah kita lakukan di bulan lainnya. Jadi kalau dikatakan andai ini Ramadan terakhir, aduh, paling ngeri ya. Kalau andai ini Ramadan terakhir berarti nauzubillah min dzalik, gak ketemu Ramadan depan ya. Belum kebeli rumah, belum kebeli mobil, utang belum kebayar, gimana ini urus? Jangan mudah-mudahan jangan Ramadan terakhir dah ya. Tapi kalau namanya juga nasib kan kagak ada yang tahu. Manusia cuma bisa berencana, Tuhan juga yang menentukan. Semua kita pasti mati. Bisa jadi bapak-bapak duluan saya belakangan, atau saya belakangan bapak-bapak duluan. Kalaupun ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita harus lakukan yang terakhir, yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita pantas masuk surga. Kenapa? Karena syarat sahnya orang masuk surga itu harus bertakwa. Apa ayatnya? Al-Imran. Lupa ayatnya, lupa sebelah mana, karena saya bukan Ustaz Hidayah. Pokoknya Al-Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga disiapkan Allah untuk orang kalau enggak bertakwa enggak pantas masuk. Kalau enggak masuk surga di akhirat masuk. Nauzubillah min. Itu pertaruhan itu. Kalau enggak surga neraka, enggak ada jurusan lain, enggak ada. Enggak ada sih mau di tepi-tepi surga aja. Kagak ada. Malaikat Malik juga mau ngapain di tepi surga? Enggak ada orang di tepi surga itu masuk surga. Kalau masuk surga yang neraka, nauzubillah min dzalik. Ada sebuah doa yang sering dibaca waktu kecil. Ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ada yang tahu nggak tuh artinya? Ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya sadar saya itu nggak pantas masuk surga Firdaus. Coba, siapa yang ngerasa pantas masuk surga Firdaus? Kayaknya kita nggak pantas. Siapa yang ngerasa pantas? Nggak ada. Nabi Adam, manusia suci, Nabi, ditipu sama iblis, tersalah beliau, diusir dari surga. Salah satu, diusir dari surga. Kita salahnya banyak, pengen masuk. Ya, kalau pakai logika maka gak masuk itu. Nabi Adam salahnya satu, diusir dari surga. Padahal emang sengaja. Uskun anta wa zawjukal jannah. Diamlah kamu wahai Adam dan istrimu di surga. Emang disediain buat Nabi Adam. Satu, diusir. Kita salahnya banyak, pengen masuk. Kan kagak nyambung itu.
Cuma kalau kita kagak masuk surga, kita juga wala aqwa 'ala naril jahimi. Kami juga sadar bahwa kami tidak sanggup menahan siksa api neraka. Boro-boro neraka, nginjek puntung rokok, loncat. Boro neraka, Pak. Kaki kita nyeker, nginjek puntung rokok, loncat, Pak. Jadi kalau ada yang masih berani-beranian maksiat, mau dibilangin zalim, ngembat uang perusahaan tanpa hak, korupsi, kolusi, nepotisme, selingkuh sama janda, kok ketawa? Ya, suka ngodain cewek di TikTok, ya, scroll TikTok, giliran cewek joget-joget di like, giliran pengajian di skip. Banyak dosa kita tuh, dosa tangan. Waktu masih muda suka gerapa-geripe cewek, ya. Dosa mata, ngelihat yang bukan haknya. Dosa kaki, jalan kemana aja, tempat maksiat. Dosa harta, beli yang kagak karuan. Gak kuat kita masuk neraka. Fahabli taubatan, maka terimalah taubat kami. Waghfir zunubi, dan ampunilah dosa-dosa kami. Fa innaka ghafiru zambil azim, sungguhnya engkaulah wahai Allah pengampun dosa-dosa kami yang sangat besar. Kalau mau dilanjutin, zunubi mithlu adadir rimali, dosa-dosa kami bagaikan butiran pasir di pantai. Ada yang bisa ngitung butiran pasir di pantai? Enggak. Fa illam taghfir kaifa ihtimali, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lalu bagaimana kondisi kami? Ya. Dosa kita sebanyak butiran pasir di pantai. Tapi jangan pernah takut, karena ampunan Allah seluas tetesan air di samudera luas. Banyakan mana? Butiran pasir di pantai apa tetesan air di samudera? Air. Memang air yang kita lihat sama seperti hakikatnya. Wah, gak dalam itu air. Ratusan kilometer bisa nyampe itu. Apalagi ke Palung Mariana. Banyak kan, ya. Jadi jangan karena merasa saya mah dosanya banyak, nggak apa-apa, nggak usah tobat kan, nanggung neraka udah, nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu, janganlah kalian putus asa. Wa ma yayasu min rauhillah ilal kafirun, jangan kalian putus asa, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nggak ada di antara kita yang kafir kan? Nggak ada. Nggak boleh putus asa. Ada orang Bani Israel bunuh 99 orang. Nanya ke salah satu ulama Bani Israel, kira-kira saya diampunin nggak sama Allah kalau saya minta ampun? Kagak, nggak diampunin, nggak terlalu banyak. Lah preman diomongin begitu, dituncap sekalian, genap 100, mati. Lalu akhirnya dia ketemu dengan orang musafir. Kira-kira saya diampunin nggak ya? Allah itu maha pengampun. Coba lu berguru nama ulama di sana, di kota mana, jalan. Mudah-mudahan diampunin dosa lu. Lagi jalan, belum sampai ke pertengahan jalan, belum setengah jalan, mati, meninggal. Malaikat azab udah gemes aja tuh. Ini bagian gua nih. Malaikat rahmat mendahului. Enggak bisa. Ini bagian saya. Kata malaikat azab, mana dia nggak pernah bikin perbuatan baik. Dosanya di mana-mana, banyak bertumpuk. Kata malaikat rahmat, enggak. Saya diutus Allah buat bagian saya ini.
Allah nengahin. Ya udah tinggal diukur aja, deketan mana? Deketan dia sama kampungnya tempat dia maksiat, apa deketan dia sama tempat gurunya yang dia mau belajar nanti? Secara hakikat sebenarnya deketan ke tempat maksiat karena belum nyampe pertengahan. Tapi bumi dilipat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika malaikat ngukur lebih dekat ke tempat gurunya. Tuh bayangin. Orang cuma modal, ya Allah, saya nggak punya amal ibadah apapun. Saya cuma mau tobat. Apapun halangan, rintangan, membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran, gitu kata. Terus ngokok. Ingat, jangan putus asa. Oke, kita masuk ke pembahasan apa yang kita melakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa tentu nggak dimasukin, puasa kewajiban. Yang kita bahas yang sunnah-sunnah aja. Yang pertama adalah Qiyamul Ramadan. Ini hadisnya ada 3 di berurutan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tengah sampai belakang 3-tiganya sama, bedanya depan doang. Pertama man shoma, kedua man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama-sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Apa 3 itu? Puasa, taraweh, sholat taraweh di saat Lailatul Qadar. Jadi taraweh itu jangan dianggap amalan sepele. Itu luar biasa. Ya, luar biasa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gara-gara habis buka sholat maghrib makan ketoprak, nasi padang, udah begah perut, udah malas ke masjid. Udah seret perutnya ke masjid. Nggak apa-apa biar kata di masjid cuma duduk mau juga. Pasti paling malu kita harus semuanya pada bangun, masa saya duduk sendiri bangun. Begitulah cara kita menuju Allah. Walaupun harus merangkak, kita menuju Allah. Pertanyaan saya, sholat tarawih itu berapa rakaat Pak yang benar? Yang benar berapa rakaat saya tanya? 2-3 boleh, 10 boleh, kan sunnah. Nah, saya tanya yang benar berapa rakaat? Betul. Yang benar 2 rakaat sebagaimana hadis riwayat Muslim, masna 2. Ada nggak batasannya? Nggak ada. Boleh nggak sholat tarawih 8 rakaat? Boleh. 20 boleh. 36 boleh. 100 boleh. 1000 rakaat boleh. Siapa yang batasin? Nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada batasan. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah pakai hadis riwayat Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu sholat malamnya 4 rakaat. Jangan ditanya bagusnya, jangan ditanya panjangnya. Lalu beliau istirahat, lalu beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan ditanya bagusnya, jangan ditanya panjangnya. Lalu beliau witir 3 rakaat. Kalau Muhammadiyah dalilnya itu. Tapi kalau menurut para ulama imam mazhab, 4 rakaat itu nggak disebutin berapa salamnya. Makanya kalau mau digabungin sama hadis dari Imam Muslim, berarti 4 rakaat 2 salam, baru istirahat, baru 4 rakaat, baru 3 rakaat. Kalau itu model pertama. Ada yang ngikutin Umar bin Khattab. Zaman Nabi dulu kan pertama-tama yang namanya taraweh kan kagak pakai jam-jaman Pak. Pokoknya sekeluarnya Nabi. Nabi keluar ikut sholat. Tapi apa semua barengan sama Nabi? Enggak, ada yang sholat sendiri.
imamnya nggak satu. Makanya ketika zaman Umar bin Khattab digabungin dah tuh. Makanya Umar bin Khattab bilang ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Apa maksudnya bid'ah? Bid'ah hasanah. Kenapa dikatakan bid'ah hasanah oleh Umar bin Khattab? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang membuat penjelasan dari Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Bid'ahnya Umar bin Khattab itu karena 3 hal dalam hal tarawih ini. Yang pertama, dia menentukan waktunya. Nabi Muhammad nggak ditentuin waktunya kapan. Kadang awal waktu, kadang pertengahan, kadang hampir tengah malam. Tapi Umar bin Khattab ditentukan habis sholat Isya, istirahat sebentar, tarawih. Zaman Nabi nggak ada tuh ketentuan begitu. Yang kedua, dikumpulkan dalam satu imam. Zaman Nabi nggak ada tuh, nggak ada. Yang ketiga, ditentukan rakaatnya 20 rakaat tarawih, witirnya 3. Zaman Umar bin Abdul Aziz lebih mantap lagi. Umar bin Abdul Aziz memerintah berapa tahun, Pak? Cuma 2 tahun. Cuma butuh 2 tahun, rakyatnya sejahtera semua. Enggak minta 3 periode dia, enggak. Enggak, nih ngomongin Umar bin Abdul Aziz. Rakyatnya sejahtera, kesehatan ditanggung, sampai orang kagak ada yang mau nerima zakat, bayangin. Saking kayanya orang. Nah, ketika orang kaya, ibadah enak nggak? Enak. Zaman Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat tarawih tuh. Ya, orang pada kaya enak, kalau mikirin perut lagi. Coba kita, besok gua mau ngajar, Imam Bukhari lebih dahsyat lagi. Satu kali sholat tarawih Imam Bukhari 10 juz baca Al-Qurannya di tarawih, bukan di luar sholat, di tarawih. Ini ngomong-ngomong punya berapa sih? Mana tuh ya? Cepat terus. Satu. Iya. Setiap 2 halaman beliau ruku. Coba hitung berapa rakaat berarti itu? 10 juz. 1 juz 20 halaman. Berarti 200 halaman dibagi 2 halaman. Berarti 100 rakaat Imam Bukhari. Coba ada yang berani bilang Imam Bukhari bid'ah? Nggak dibatasin. Salat tarawih mau berapa rakaat boleh. Ya mau 10 boleh, 8 boleh, terserah. Kesepakatan aja itu. Ya. Lalu pertanyaan lain, kalau sholat tarawih, habis sholat tarawih kan biasanya witir tuh. Ntar habis sebelum sahur, boleh nggak sholat tahajud? Ya boleh, namanya juga qiyamul lail. Berdiri di malam hari buat sholat. Mau pas tarawih boleh, mau sebelum subuh boleh, pokoknya malam. Qiyamul lail yang kagak boleh, qiyamul lail waktu duha. Boleh. Malaikat juga bingung mau nyatetnya, lu sholat apaan? Niatnya qiyamul lail tapi jam 8 pagi. Baru nggak boleh. Yang kedua, amal ibadah yang kita disunahkan oleh Nabi dengan sangat, apa itu? Sedekah. Apapun, sedekah, infak, zakat, wakaf, apalagi apapun yang berkaitan dengan harta. Donasi. Ya. Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah orang paling dermawan. Di luar bulan Ramadan aja Nabi Muhammad orang yang paling dermawan. Masuk bulan Ramadan, beliau dermawannya berlipat ganda. Kebayang kalian? Jadi ibarat kata ada yang minta langsung keluar, minta langsung keluar. Kagak takut miskin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang berani doa kayak begini. Ada yang nggak berani doa? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin,
kumpulkanlah aku bersama orang miskin dan matikanlah aku bersama orang miskin. Nah, ada yang berani? Ada yang berani doa nggak gitu? Ini doa yang umat Islam nggak berani amalin ini. Miskin. Kita mau miskin udah itu Pak, udah turun. Di Indonesia kemiskinan itu udah turun. Dari kakek, bapak, turun. Ya, turun temurun. Sedekah. Jadi kalau Nabi Muhammad masuk bulan Ramadan, keluar. Karena nggak perlu diminta. Beliau nanya, ada sahabat Nabi, biasanya kagak pernah minta-minta, tiba-tiba ada di depan pasar lagi duduk, mau ngapain? Saya nggak punya duit lagi ya Rasul, saya minta kali aja dikasih. Kamu punya apa di rumah? Nggak punya apa-apa ya Rasul, cuma punya selimut doang. Kalau selimutnya saya jual, saya kagak tidur ntar. Bawa selimutnya ke sini. Ya, bawa ke sini, dibawa. Ya, ambil dikasih ke Rasul. Ini ya Rasul. Di apa namanya? Dilelang. Semua sahabat dikumpulin yang ada di situ. Ayo kumpul. Siapa yang mau beli selimut ini dengan harga terbaik? Saya beli segini ya Rasul, saya segini dapat. Kalau nggak salah saya 2 dirham apa 2 dinar ya, lupa. Pokoknya 2. Satunya dikasih ke orang itu. Beli ke pasar kebutuhan keluargamu selama beberapa hari. Bawa pulang. Kesini lagi. Iya, pasar pulang. Pas udah nyampe, yang satu ini beliin kampak, dibeli, balik lagi. Buat apa ya Rasul? Pergi ke hutan, tebang pohon. Kalau tebang pohon sendiri-sendiri emang nggak dosa. Yang dosa itu kalau pakai bulldozer, kagak pakai izin, baru dosa. Tebang pohon, jual. Buat kayu bakar, zaman dulu kan kagak pakai kompor, kayu bakar, jual. Itu jauh lebih baik daripada kamu minta-minta yang kadang dikasih, kadang nggak dikasih. Nabi Muhammad, biar kata Nabi Muhammad kagak ngasih, tapi kadang-kadang Nabi Muhammad ngasih dalam bentuk pancingan, ngasih kail, bukan ngasih ikan. Mau ngasih kail, mau ngasih uang, mau ngasih apa, pokoknya judulnya Nabi ngasih. Itu Nabi. Ya, kalau kita mau nyontoh Nabi di bulan Ramadan, banyakin sedekah. Sebaik-baiknya sedekah ke siapa? Ditanya sama sahabat, dijawab sama Allah langsung. Ke siapa? Ke orang tua. Lihat orang tua kita, kalau masih butuh orang tua dulu. Orang tua udah ke siapa? Ke keluarga. Anak istri maksudnya. Anak istri kita udah cukup, ke siapa lagi? Ke kerabat. Ini jangan kerabat masih banyak yang belangsak, anak yatim diurusin. Bagus, anak yatim diurusin bagus. Tapi kerabat dulu diurusin. Coba bayangin perasaan kerabat yang hidupnya masih miskin. Ngelihat saudaranya yang kaya bukan ngasih ke dia, malah ngasih ke orang yang gak dikenal. Sakit hati dia. Makanya kata Nabi, kalau kita ngasih ke kerabat itu siapa? Ponakan, paman, bibi, ya pokoknya ada hubungan saudara lah sama kita, keluarga besar. Kata Nabi, kalau kita ngasih ke kerabat, pahalanya 2. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala silaturahim. Ya, udah keluarga besar kita cukup, tetangga, nah yatim, nah baru tuh semuanya tuh. Ya, yang ketiga tilawah, ini jangan sampai lupa. Sekarang hari keberapa Ramadan? 7. Hari ke-7 Ramadan. Siapa yang udah juz 7 tilawahnya? Tunjuk tangan. Tuh kan, centilnya. Tilawah. Jangan mau kalah, malah kecil. Jangan alasan kerja. Ini semua juga kerja. Nabi Muhammad juga kerja. Jihad malah bulan Ramadan. Perang Badar emang di mana? Ramadan. Ayo. Banyak peperangan di bulan Ramadan. Nggak ada Nabi itu ngaso dulu dah.
mau jihad dulu. Apalagi timbang ketemu meja, ketemu truk maksimal. Jangan sampai ibadahnya kan kita punya waktu pribadi. Masa ya kerja 24 jam, matilah. Waktu pribadi. Habis taraweh sambil ngaso gitu ya, mudah-mudahan. Habis makan misalnya, jangan langsung tidur, diabetes. Baca Quran. Masa dapat 10 menit, 15 menit. Ya. Habis subuh jangan langsung tidur, makruh habis subuh tidur. Ya, makanya banyak orang terlambat. Kenapa? Karena habis subuh tidur, lupa pasang alarm, telat. Ya, habis subuh baca Quran. Ya, Quran. Nabi Muhammad itu kalau tilawah khatam setiap bulan di hadapan malaikat Jibril. Tapi pas bulan Ramadan khatamnya 4 kali setiap pekan. Baca di hadapan malaikat Jibril. Nggak usah Nabi Muhammad dah, di bawahnya Nabi, sahabat Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran 1 kali sholat witir. Sholat witir berapa rakaat? Bisa 1, bisa 3, bisa 5, pokoknya ganjil. Terserah mau berapa. Tuh bayangin. Orang khatamin Quran 1 kali berdiri. Utsman. Makanya Utsman bin Affan bilang, orang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang dari baca Quran itu. Pengen baca terus, lapar, mau baca terus gitu. Yang gak usah level sahabat dah, level ulama aja dah. Ya, orang Indonesia kan rata-rata ngikutin mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tilawahnya 1 bulan di bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Bayangin, bukan 60 juz, 60 kali. Berarti ketika kita habis subuh tidur, Imam Syafi'i khatam Quran itu. Kalau Imam Syafi'i masih hidup, kira-kira kita habis subuh ditelepon kali, video call, ditanya, lu udah sampai juz berapa? Udah khatam ini. Kali Imam Syafi'i masih hidup. Anak-anak kita habis tarawih perang sarung, Imam Syafi'i khatam Quran itu. Tilawah. Di luar bulan Ramadan aja 1 hari Allah balas 10 kebaikan. Apa balik apalagi di bulan Ramadan. Tapi jangan pakai ilmu matematika. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf 190 kebaikan. 190 bagi 30 berarti saya udah dapat. Bisa pakai hitung-hitungan dong. Jangan. Kita itu harus rakus. Rakus apa? Rakus keutamaan dari Allah, rakus rahmatnya Allah. Harus kita rakus itu. Yang nggak boleh rakus sama manusia. Kalau rakus sama keutamaan kasih sayang Allah harus. Ya, iktikaf di bulan Ramadan disunahkan iktikaf. Baik iktikaf yang serius maupun iktikaf yang dipotong-potong. Kalau iktikaf yang serius 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sunnahnya Nabi dan para istri-istri dan anak-anaknya itu yang dilakukan Nabi 10 hari terakhir. Tapi ketika Nabi mau menjelang wafatnya, Rasulullah iktikaf 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Bebas itu mah. Mau 30 hari full iktikaf juga gak apa-apa, gak ada yang larang. Terserah. Atau potong-potong kayak kita nih. Bapak masuk masjid tadi sebelum zuhur niatin iktikaf. Dalam hati, ya Allah saya niat iktikaf. Iktikaf itu apa? Luzumul masajid. Diem di masjid biniyatin taqarrub ilallah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu iktikaf. Para ulama ada yang keras, ada yang lembek. Yang keras kagak boleh begitu iktikaf. Harus dari pagi, siang, sore, malam nginep sampai pagi. Itu. Tapi kalau yang lembek mau berapa menit juga di masjid, kalau niatnya iktikaf udah pahalanya ya terserah Allah. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak mungkin lalai atas apa yang kita lakukan. Pasti ada hitung-hitungannya, iktikaf. Yang kelima umroh. Kalau yang
yang punya duit pas lagi libur kerja, mungkin cuti atau apa, boleh umroh. Ya, mau umroh plus kayak, mau umroh doang, terserah. Tapi kalau punya duit pengen umroh, saya doa di Ka'bah, ya Allah saya pengen pergi haji. Di Indonesia susah pergi haji, nunggunya 40 tahun belum mati. Doa depan Ka'bah langsung doa. Yang bapak-bapak yang punya lapangan rezeki, umroh. Jangan lupa ajak saya. Terus kan saya ngajarin. Kalau saya yang dilupain, gimana? Yang keenam, memberi makan orang berbuka. Nah ini yang paling gampang ini. Dengar ini sahabat Nabi nanya, ya Rasul, saya kan kagak punya duit, bagaimana? Kata Nabi, seteguk air. Nah, saya kagak punya. Satu butir kurma, masa yang nggak ada? Kurma sebutir berapa harga ya Pak? Nah, ketawa kan? Mana ada kurma sebutir? Kurma mah paling sedikit berapa? Seperempat kilo kan? Itu berapa puluh butir itu? Nabi cuma minta sebutir aja. Lu kasih ke orang yang buka puasa, dapat pahalanya udah. Jadi mulai sekarang beli kurma sama Pak siapa? Pas mau buka puasa kasih sarang atuh, atuh yang mau banyak atuh, yang penting lu buka aja begini. Makanya bagus tuh, kebiasaan anak-anak rohis, anak-anak klub-klub motor apa segala macam, jalan-jalan mereka pas mau buka, Pak silakan Pak, dibungkus tuh kan, air mineral yang gelas, kadang kurma 3 butir, kadang bakwan campur tahu, ada cabe. Udah indah banget itu dunia. Orang buka puasa nggak perlu yang mewah mahal. Apa balasannya? Balasannya Allah akan memberikan pahala kepada kita, pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, banyak. Tapi kalau kita udah dikasih buka puasa, sunnahnya doa. Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Atau kalau nggak ngerti pakai bahasa Indonesia aja, ya Allah berilah makan orang yang memberi saya makan, berilah minum orang yang memberi saya minum. Hafal kan? Udah, sunnah tuh. Kalau kita dikasih itu di pinggir jalan, ya Allah kasih makan orang yang ngasih saya makan, kasih minum orang yang saya ngasih minum. 2 poin lagi. Mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu sunnahnya diakhirkan menjelang subuh, sunnahnya. Supaya apa? Supaya waktu kita nggak makannya sedikit. Sahur diakhirkan, buka disegerakan. Puasa mah bukan masalah hebat-hebatan, kuat-kuatan, kagak. Ya, jangan. Gue masih kuat. Ntar aja Isa. Satu kagak mau kalah. Udah, gue bisa sampai subuh. Nggak boleh, malah dosa. Ya. Yang ke-8, menyegerakan berbuka dan berdoa. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka. Saya mau tanya, apa doa buka puasa? Allah memberi lana, doa makan, doa. Iya betul, benar. Doa berbuka itu nggak ditentukan harus gimana. Doa berbuka itu kita doa sebanyak-banyaknya. Kita doa sebanyak-banyaknya. Nggak dibatasi cuma kalimat itu doang, kagak. Misalnya nih buka jam berapa? Jam 6 lewat sekian. Ya jam setengah 6 kita udah mulai doa. Ya Allah tolong kalau di masjid-masjid itu bagus tuh, jam setengah berapa? Jam 6 kurang seperempat, jam 6 kurang 10 mereka mulai itu doa. Ya Allah doa. Kadang orang debat doa. Jangan doa Allahumma lakasuntu, itu hadisnya dhaif.
Yang benar zahaba zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Saya tanya, itu doa dibacanya kapan? Sebelum buka puasa. PA lu. Memang artinya apa? Zahaba zama'u wa batalatil uruku. Telah pergilah rasa haus, telah basah tenggorokan. Lah kalau belum buka puasa gimana caranya basah? Ayo, mau nyalahin orang tapi dia sendiri kagak punya ilmu. Sebenarnya nggak perlu main salah-salahan, dua-duanya punya dalil. Allahumma laka sumtu ada dalilnya. Dalilnya di mana? Persis di bawah hadis tadi. Hadis atas bawah, sama-sama riwayat Imam Abu Daud. Lah kan kocak. Yang satu dibilang dhaif, yang satu dibilang sahih. Sama-sama Abu Daud. Padahal Abu Daud sendiri mengatakan semua hadis dalam sunanku ini bisa diamalkan. Beliau memang tidak mengatakan semuanya sahih. Ada sebagian yang hasan, ada yang hasan sahih. Tapi beliau mengatakan semuanya bisa diamalkan kecuali 4 hadis. Tapi 4 hadis itu nggak termasuk Allahumma laka sumtu. Berarti menurut beliau kalau nggak sahih minimal hasan, dua-duanya bisa diamalkan. Kalau saya pribadi digabungin aja emang kenapa? Gampang kan? Allahumma, bentar lagi aja, kira-kira setengah menit lagi doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pas azan ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, kan sunnah. Makan minum apapun sunnah. Minum baru baca zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, ditetapkan pahala insyaallah. Kan semuanya bisa diamali. Enggak perlu bilang ini enggak boleh, ini bid'ah, enggak perlu. Ngerti hadis kagak main bid'ah banget. Muka lu bid'ah. Itu 8 amal soleh yang bisa kita laksanakan, kita bisa galakkan di Ramadan kita kali ini. Saya review takut lupa semenit. Pertama, qiyamul lail tarawih atau qiyamul lail yang sebelum subuh boleh, masalah. Yang kedua, sedekah. 3, tilawah Quran. 4, iktikaf. Tilawah ya paling enggak 1 hari 1 juz. 5, umroh kalau punya duit. Kalau udah punya duit jangan lupa ajak saya. 6, memberi makan orang buka puasa. 7, mengakhirkan sahur. Ke-8, menyegerakan berbuka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diamalin. Kalau diamalin mudah-mudahan saya dapat pahalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Ada tanya jawab ya? Enggak. Kita mau tanya. Lupa saya. Maaf. Ya silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti dengan sedekah, itu kan mampu membentengi kita dari bala, musibah segala macam. Iya. Adakah amalan tertentu yang bisa menjamin kita ketemu lagi sama Ramadan tahun depan? Amalan tertentu yang bisa menjamin ketemu. Amalannya adalah kita sahabatan sama malaikat Ijroil. Iya. Jangan cabut dulu gua. Tapi ketemu Ramadan tahun depan. Ya, pokoknya ntar gua. Masalah maut mah nggak ada amalan, Pak. Iya, tapi kalau bicara amalan juga mungkin jawabannya doa. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada apapun yang bisa mengubah takdir Allah kecuali doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir Allah. Tapi takdir yang ghairu mubrab. Ya, takdir yang parsial, bukan takdir yang umum. Jadi perubahan takdir itu juga bagian dari takdir sebenarnya. Kan ada qada, ada qadar. Jadi takdir secara umum qada. Rinciannya qadar, yang bisa berubah qadarnya itu. Tapi semua itu tetap berada dalam qadanya Allah, takdir Allah yang secara umum itu. Ya, banyakin doa ya Allah gitu ya.
Lebih baik memperbanyak doa, ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan tahun depan, daripada ya Allah tambahin bini saya. Itu aja. Yang lain ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak.